Saudara-saudara, hari ini kita akan meneruskan dengan pentafsiran kitab suci dari Injil Yohanes. Kita telah membaca sampai dengan ayat yang ke-18 dan sekarang kita akan meneruskan. Saya sekali lagi membaca dari ayat 14 sampai 17 dan saudara membaca selanjutnya. Yohanes pasal 5 ayat 14. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Orang itu keluar lalu menceritakannya kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukannya hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena dia mentiadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Mari kita bersama-sama membaca dari ayat ke-19. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka yang menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Pembacaan kitab suci sampai di sini, dan hari ini kita hanya bisa menyampaikan beberapa ayat di dalam pembacaan ini saja. Saudara-saudara sekalian, mengapakah orang Yahudi ingin membunuh Yesus? Karena mereka menganggap Yesus terlalu berani untuk mengatakan hal yang tidak seharusnya dilontarkan dari mulut manusia. Mereka menganggap Yesus terlalu berani mengatakan kalimat yang bersifat menghujat Allah, karena dia mempersamakan diri dengan Allah. Ini hal yang tidak boleh dilakukan oleh manusia. Maka kalau seorang pemimpin yang mempunyai kuasa politik, kuasa militer, kuasa hukum, melihat seseorang yang tidak sesuai dengan apa yang dia katakan atau dia kirakan, dia akan mempergunakan kuasa itu untuk menghentikan semua kelakuan yang dianggap tidak beres. Nah, ini adalah penganiayaan. Penganiayaan mulai daripada orang yang mau melakukan hak karena ada kuasa di tangan mereka. Mengapa orang komunis menutup gereja? Mengapa orang komunis ateis mereka mempenjarakan pendeta-pendeta? Karena mereka tahu, kamu tidak berkuasa politik, aku berada. Kamu tidak mempunyai kuasa hukum, saya ada. Kamu tidak berkuasa militer, saya ada. Maka mau apa kamu? Kalau saya melakukan kuasa itu, engkau harus taat. Kedua, mereka selalu kira manusia kalau ditakut-takuti akan tidak berani sembarangan lagi. Nah, ini adalah satu khasiat dari hukum. 2350 tahun yang lalu, Plato telah mengajar mengapa menghukum manusia, mengapa mempenjarakan manusia, mengapa menjatuhkan penghakiman kepada manusia. Karena dia berdosakah?
atau karena supaya orang lain tidak berani berdosa. Di dalam kedua ini ada perbedaan yang besar. Because you commit the sin, so I punish you. Or because you are punished, other people will not follow your example. Hukum selalu mempunyai dua segi. Segi yang lampau dan segi yang akan datang. Yang lalu, karena engkau sudah berdosa, maka hukum berlaku kepadamu. Tetapi hukum berlaku kepadamu mempunyai manfaat untuk mencegah orang lain berani melakukan hal yang sama. Karena ada contoh yang berdosa dihukum. Nah, kedua hal ini sama-sama tajamnya. Untuk orang yang sudah melakukan dan untuk orang yang belum melakukan, menjadi sesuatu hal yang setimpal dengan yang dilakukan, atau menjadi suatu hal yang mengkagetkan orang yang belum melakukan. Pada waktu manusia yang diberikan hak sementara untuk boleh menghukum secara manusia kepada manusia yang lain, lalu mereka menganggap mereka mempunyai hak yang legalisasinya sudah kuat, memakai hak ini untuk menghukum Yesus Kristus. Itu keberanian yang luar biasanya. Kalau waktu manusia menghukum Yesus, mereka harus tahu ada yang akan menghukum mereka kembali. Karena mereka hanya manusia yang sementara diberikan hak. Sementara diberikan hak itu semacam common grace. Tetapi itu tidak berarti boleh sewenang-wenang kita mempergunakan anugerah umum yang diberikan kepada kita. Apalagi hak yang sementara dipakai untuk menghakimi yang memberikan hak yang kekal. Itu kurang ajar banget. Mereka mempunyai satu pikiran yang mati dan mempunyai pikiran yang kaku dan tidak bisa berubah lagi. Yaitu Allah berpihak aku, kamu melawan Allah. Mereka sama sekali tidak mungkin memikirkan yang dihakimi ini adalah Allah yang menjadi manusia. Tapi mereka menganggap mereka adalah manusia yang menjadi Allah. Sekarang saya berperan seperti Allah. Saya mempunyai kuasa memperankan diri menjadi Allah. Dan kamu hanya manusia saja. Kau berani menamakan dirimu anak Allah. Kau berani memanggil Allah Bapamu. Kau berani mengatakan yang dikerjakan Allah kamu juga kerjakan. Kau berani mengatakan engkau mempersamakan diri dengan yang menciptakan langit dan bumi. Sekarang saya yang dicipta, sekarang mewakili Allah pencipta untuk menghakimi engkau yang adalah yang dicipta. Di dalam hal ini semua salah. Semua salah. Mereka bukan Allah. Mereka melakukan penghakiman, berperan seperti Allah. Dan mereka memperlakukan Yesus sebagai manusia yang adalah bukan Allah. Yohanes adalah satu-satunya Injil yang menekankan kesaksian bagi Kristus untuk memberitakan satu zat yang paling penting dibanding dengan 4 Injil. Dia menyatakan Yesus adalah Allah. Jikalau Matius membicarakan Yesus adalah raja, Markus membicarakan Yesus adalah budak, Lukas membicarakan Yesus adalah anak manusia, maka Yohanes tekankan Yesus adalah anak Allah. Fase pertama, firman telah menjadi daging. Firman ada beserta Allah dan firman adalah Allah. Firman menjadi daging berarti Allah datang ke dunia dengan memakai jubah manusia. Allah memakai sesuatu seragam yang berbeda dengan keadaan dia yang asli di dalam kekekalan. Berselubung di belakang daging. Menjelmakan diri sebagai manusia yang bermateri. Hidup di tengah-tengah materi. Sehingga manusia tidak tahu siapa. Yang tidak beriman lihat dia dari lahirianya. Engkau sama dengan saya. Engkau mempunyai tubuh, saya mempunyai tubuh. Engkau berjalan kaki di sini sana, saya juga. Engkau pakai jubah manusia juga. Mereka mempersamakan Yesus dengan manusia. Tapi hanya pada waktu Roh Kudus memberikan pencerahan, pencelikan, penjelihan mata kepada orang yang beriman, maka mereka menemukan di belakang tubuh Yesus adalah sifat ilahi. Di belakang inkarnasi
adalah Allah yang tidak terbatas. Barang siapa yang tidak bisa melihat menembusi akan itu, mereka akan mirip seperti orang Farisi. Barang siapa beriman menembusi akan selubung itu, mereka akan datang kepada Tuhan dan mengerti Dia adalah Allah. Dan biasanya orang kalau ditakut-takuti, tidak berani ngomong sesuatu yang besar lagi. Kau berani sembarangan ngomong, saya akan membunuh kamu. Waktu digertak mau dibunuh, semua menjadi lemah dan tidak berani mengatakan kalimat-kalimat yang terlalu membesarkan diri, membual. Tapi saudara-saudara, apakah di antara semua manusia yang mungkin ditakut-takuti, termasuk Yesus yang mempunyai tubuh manusia, juga termasuk orang takut ditakut-takuti? Sama sekali tidak. Sehingga setelah mereka mengatakan aku akan membunuh kamu, setelah mereka bersifat untuk menganiaya Yesus, Yesus menjelaskan. Penjelasan Yesus lebih keras daripada sebelum diancam. Nah, ini adalah kuasa kebenaran. If you are telling the truth, no one can threat you. If you are telling the truth, you will be so courageous, so brave, just like a lion. Nah, itulah iman Kristen. Itulah perbedaan nabi palsu dan nabi yang sejati. Nabi yang palsu bergembar-gembor untuk mendapatkan petunjangan yang banyak daripada mayoritas. Tapi pada waktu dia diancam kematian, langsung dia pikir dan hitung kembali untung ruginya. Lalu dia menyusut. Nabi yang asli tidak demikian. Nabi yang asli secara terpaksa oleh Tuhan mengatakan kalimat yang sangat membahayakan diri, dan itu tidak ada profitnya, tidak ada untungnya bagi dia mengatakan khotbah yang keras seperti itu. Tapi dia harus berkhotbah seperti itu karena Roh Kudus telah memberikan satu api yang tertutup sehingga tidak mungkin diselubungi. Api akan memecahkan, akan menghancurkan, akan menghanguskan kertas-kertas yang membungkus api. Hanya orang bodoh yang membungkus api dengan kertas. Peribahasa Tionghoa mengatakan, tak mungkin engkau membungkus api dengan kertas. Pada waktu Nabi Yeremia berkata, jikalau aku tidak mengkhotbahkan firman, maka firman Tuhan di dalam hatiku sama seperti api yang terbungkus, tidak bisa tahan. Dia harus katakan. Meskipun dia mengetahui katakan itu membahayakan diri, mengatakan itu mengakibatkan dibunuhnya diri sendiri, mengatakan kalimat itu maka akan menimbulkan kemarahan sang orang yang mempunyai politik dan kuasa militer. Tapi dia tidak mungkin tidak katakan, karena dia adalah hamba Tuhan. Hamba Tuhan selain takut kepada Tuhan, lebih dari takut kepada raja, dia mau takut siapa? Semua kuasa politik, kuasa militer, kuasa hukum dunia, kuasa massa yang begitu banyak tidak akan menggoncangkan 1 senti dari posisi yang dia berdiri atasnya. Mereka menganiaya Yesus. Mereka merencanakan membunuh Yesus. Apakah ini menjadikan sesuatu yang menakut-nakuti Yesus, lalu Yesus tarik kembali apa yang dia bicarakan? Tidak. Yesus mengatakan kalimat lebih keras dari tadi. Tadi cuma mengatakan satu kalimat ini, Bapakku bekerja sampai hari ini, aku juga. My Father does His work until now, and me too. My Father, ya Bapakku. Sebelum ini tidak pernah ada orang memberanikan diri mengatakan Allah itu Bapaknya. Dan Yesus memberikan transposisi ini kepada semua orang, mengatakan doalah seperti ini, Bapa kami yang berada di surga. Bapa Tuhan Yesus menjadi Bapa semua orang yang beriman kepada Yesus. Ini satu hak yang dipindahkan kepada kita. Ini satu hak yang diberikan kepada orang yang mengikuti Yesus Kristus. Ini semua adalah memecahkan rekor sejarah. Sebelum itu tidak pernah ada. Tidak pernah ada orang yang boleh mengatakan aku anak Allah. Tidak pernah ada orang mendapatkan kesaksian Allah, inilah anakku yang kukasihi, dengarlah oleh engkau kepadanya. Hanya Yesus.
Dan Yesus mentransfer hak itu kepada kita masing-masing. Ia adalah Bapakku, juga adalah Bapamu. Maka engkau berdoalah kepada dia dengan kalimat seperti ini. Bapa kami yang berada di surga. Alangkah besarnya hak yang diberikan kepada kita. Tapi bagi orang Yahudi tidak boleh. Engkau tidak berhak sebagai manusia menyebut Allah sebagai Bapamu. Engkau tidak berhak sebagai orang berdosa mempersamakan diri dengan Allah. Dia bekerja sampai hari ini, dan engkau juga bekerja sampai masa kini. Me too, aku juga. Siapa engkau mempersamakan diri dengan Allah? Siapa engkau berani menyebut Allah itu Bapamu? Siapa engkau berani melanggar hari Sabat sebagai yang catat dengan jelas di dalam 10 hukum? Karena 3 dosa yang dianggap oleh orang Yahudi sebagai pelanggaran Yesus, maka Yesus harus mati. Setelah mereka mempunyai reaksi, respon terhadap Yesus seperti ini, Yesus berkata kepada mereka bahwa sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan apapun daripada dirinya sendiri, kecuali dia sudah melihat Bapa mengerjakannya. Sebab itu apa yang dikerjakan Bapa juga dikerjakan oleh dia. Di sini dia tidak mundur, tidak retreat, dia tidak menyusut dari pendirian yang membahayakan. Dia lebih tegas, lebih keras untuk menyatakan apa yang sudah dikatakan oleh dia. Saudara-saudara, sejak 2000 tahun yang lalu sampai sekarang, engkau melihat gereja terus dianiaya. Dan nabi-nabi yang palsu dan orang Kristen yang palsu. Waktu ditakut-takuti semua menjadi lemah, mundur, lalu tidak lagi berani bersaksi. Tetapi orang yang sungguh-sungguh beriman dan cinta kepada Tuhan, makin dianiaya, makin berani. Seperti telur kalau dilempar, dia langsung mencret. Tapi seperti bola dilempar, dia loncat balik lebih tinggi. Manusia yang berkarakter, yang sungguh-sungguh dari Tuhan, dia tidak akan takluk di bawah penganiayaan. Manusia yang betul-betul mempunyai hidup dan kekuatan iman, makin dianiaya, dia akan mendal lebih tinggi lagi. Yesus Kristus berkata, engkau tidak bisa terima kalimat saya. Engkau kira saya sembarangan berbicara. Anak dalam melihat apa yang dikerjakan oleh Bapa, maka anak itu sama-sama mengerjakannya. Saya hari ini memberitahu kepada engkau apa artinya bekerja pada hari Sabat. Bapakku bekerja sampai hari ini, aku juga. Berarti hari Sabat boleh kerja. Hari Sabat boleh kerja. Bukankah Stephen Tom mengajar kita melawan Alkitab? Tidak. Kita tidak boleh melawan Alkitab. Tapi kita tidak mengerti Alkitab hanya secara letterlek. Kita tidak menerima Alkitab hanya melalui arti hurufiah. Paulus berkata hurufiah mematikan, tapi makna spiritual menghidupkan. Semua 1, 2, 3. Hurufiah mematikan, tapi makna spiritual menghidupkan. Artinya memelihara hari Sabat. Bukan untuk hari Sabat tak kerja, dari pagi sampai malam tidak kerja. Karena Tuhan telah menciptakan langit dan bumi 6 hari, maka hari 7 dia merayakan hari Sabat. Dia istirahat dan berhenti dari segala pekerjaannya. Kalau itu dimengerti secara hurufiah, maka setelah dia kerja semua, terus dia tidur. Lalu semua itu siapa yang jaga? Setelah Allah menciptakan segala sesuatu, lalu dia tidur, dia mengasuh. Segala sesuatu tidak langsung hancurkah? Kalau tidak ada menopang, maka Allah berhenti mencipta. Saat yang sama dia mulai menopang. Semua ikut saya. 1, 2, 3. Allah berhenti mencipta. Saat yang sama dia mulai menopang. Sekarang saya tanya, mencipta itu bekerja tidak? Jawab. Menopang bekerja tidak? Juga.
Kalau demikian, tidak salah Yesus mengatakan, Bapakku bekerja sampai hari ini, aku juga. Berarti hari Sabat Bapak bekerja dong. Nah, ini mengerti kitab suci memang tidak gampang. Karena di belakangnya huruf-huruf ada makna-makna yang engkau mengerti secara komprehensif. Engkau mengerti kitab suci, bukan baca ayat ini, baca itu, lalu hafal-hafal, lalu engkau mengerti Alkitab. Itu ada makna-makna yang mendalam. Hanya bagi mereka yang sungguh-sungguh mau cari dan mengerti pimpinan dan kehendak Tuhan, mereka diberikan pengertian oleh Roh Kudus. Engkau di dalam kebaktian-kebaktian di sini selalu dikagetkan. Di Jakarta ada seorang yang sudah membaca 17 tafsiran Yohanes, lalu datang mendengar khotbah saya lagi. Dia mengatakan satu kalimat, every time in your preaching, I got some surprising truth. Ada kebenaran yang mengkagetkan saya. Ada kebenaran yang mengkagetkan saya lagi. Dan bertahun-tahun, selama 20 tahun, sering saya dikagetkan dengan kebenaran-kebenaran yang dulu saya baca tidak menemukan. Itu terus keluar. Saudara-saudara, saya percaya besok kita ke surga, kita lebih kaget lagi. Ternyata selama hidup di Singapura, di dunia, berapa tahun jadi anggota dan ngerti banyak. Waktu itu kuagetnya bisa menjadi kuaget luar biasa. Saudara-saudara, surprising truth. Nah, inilah sesuatu yang tersimpan di dalam firman Tuhan yang tidak ada pada literatur-literatur dunia. Yesus berkata, my Father works until now, and me too. Allah bekerja pada hari Sabat? Iya. Allah bekerja apa? Allah bekerja memelihara, menopang, dan memperbaiki jikalau ada yang rusak. Bedanya Indonesia sama luar negeri. Di luar negeri banyak gedung yang sudah 200 tahun masih bagus sekali karena berani bayar uang untuk maintenance. Di luar negeri tidak demikian. Saya tanya di San Francisco Symphony Hall, how much money you use for building this concert hall? Dia jawab, 30 million. And how much money you use for maintaining this concert hall? Every year 2 to 3 million. Setiap tahun pakai $2 juta untuk memperbaiki, untuk memelihara, cat kembali semua kebocoran, semua kesulitan itu dibikin lagi dengan $2-3 juta. Berarti hampir 10% dari uang bangunan dipakai setiap tahun untuk memperbaiki concert hall yang sudah ada. Saya berkali-kali masuk ke Davis Hall dan saya memperhatikan setiap tempat dipelihara dengan baik. Apakah selesai bangun, mari kita tidur. Selesai bangun, mulai kerja maintain, mulai bekerja menopang. Membangun satu hal, meneruskan memelihara bangunan itu hal yang lain. My Father does His work until now. My Father never stop His work. Pengertian yang salah dan ditopang dengan keyakinan agama yang salah menjadi kekakuan yang tidak mutlak, itu menghancurkan agama itu sendiri. Mengapakah orang yang paling berani membunuh adalah orang yang membunuh dalam nama Tuhan? Karena mereka mengetahui di ajaran agama mengajar tidak boleh membunuh. Tapi mereka juga mengetahui kalau orang melawan Tuhan itu harus dibenci. Akhirnya semua yang tidak setuju dengan konsep mereka yang sempit dianggap musuh Tuhan, harus dibunuh. Nah, inilah agama yang melawan semangat agama. Ajaran yang berbentur dengan ajaran agama. Ini sering terjadi. Orang Yahudi berkata, Mesias datanglah. Silakan Mesias datang. Kami berdoa Mesias turun, Mesias datang. Lalu Tuhan menurunkan Yesus sebagai Mesias kepada mereka. Waktu mereka melihat Mesias, enggak, ini bukan Mesias. Mesias kok gitu? Dibunuh saja. Nah, inilah kekurangan dan yang menakutkan kita. Satu hal yang paling menakutkan di dalam agama. Mereka tidak menerima Yesus. Lalu Yesus menjelaskan. Mereka lebih tidak terima. Karena sudah tidak terima, diberi penjelasan bagaimanapun tidak ada gunanya. Ini satu kelemahan sifat manusia
yaitu semua pengertian, pengetahuan hanya menjadi budak daripada iman, keyakinan. Dengar kalimat ini baik-baik ya. All the knowledge is merely becomes the servant and the slave of the conviction. What you believe, you want to know more in order to support what you believe. Engkau berkeyakinan bagaimana? Engkau selalu cari pengetahuan lebih untuk mendukung keyakinanmu. Tidak peduli keyakinanmu betul atau salah. Orang Kristen percaya Allah Tritunggal. Orang tidak percaya Allah Tritunggal. Orang Kristen percaya Allah Tunggal, lalu dia cari pengetahuan mendukung keyakinan dia sehingga dia tahu Allah Tritunggal. Orang mencari pengetahuan sebanyak mungkin untuk mendukung Allah bukan Tritunggal. Jadi pengetahuan orang Kristen sama-sama netral, tidak. Akademik tidak pernah netral. Pengetahuan tidak pernah menjadi tuan. Pengetahuan selalu adalah budak daripada keyakinan. All the academic study, all the rational knowledge is merely an enslavement of the conviction in your religious faith. Jadi manusia mencari kebenaran? Tidak. Manusia mencari tunjangan. Manusia mencari pengertian sungguh-sungguh untuk menerima kebenaran? Tidak. Manusia mencari segala sesuatu supaya mereka boleh lebih melegalisirkan diri yang berkeyakinan, tidak peduli benar atau salah. Ini kelemahan sifat manusia. Ini menakutkan. Jadi orang Yahudi yang sudah belajar kitab suci, belajar perjanjian lama, makin belajar, makin tidak menerima Yesus Kristus. Makin mereka mengerti banyak, pengertian mereka menjadi alat senjata untuk menyerang Yesus. Pengetahuan mereka bukan untuk menjadi sesuatu pendahuluan mereka menerima kebenaran. Pengetahuan yang mereka terima adalah menjadi alat supaya mereka membendung diri dan membungkus diri supaya tidak diserang oleh ajaran kebenaran yang tidak diterima oleh mereka. Silakan bicara. Apa yang bicara, aku akan mencari kesempatan untuk menyerang kembali. Saudara mungkin ada pengalaman begini ya. Dua orang bercekcok, pernah cekcok enggak? Yang tidak pernah coba angkat tangan. Nanti saya kasih 2 sayap kepada engkau. Jadi malaikat. Engkau pernah berkelahi, pernah cekcok? Waktu cekcok selalu engkau memakai istilah-istilah supaya meyakinkan dia kalau kamu betul. Apalagi suami istri ya. Suami istri yang tidak pernah cekcok coba angkat tangan. Saya potong tanganmu. Saudara-saudara. Lalu si suami, gini loh, bukan gitu, gini loh. Ini. Maunya apa? Maunya dia ngerti apa yang saya katakan. Tapi dia ngerti? Tidak. Dia coba lihat kerasnya suaranya. Sama pembantu halus-halus. Sama saya ribut-ribut kayak gini. Gini apa gini? Pokoknya sikap gini sudah tidak usah terima. Jadi pria mau menjelaskan. Wanita tertusuk hatinya. Pria memberikan rasio. Wanita merasa perasaan tertusuk. Akhirnya tidak ketemu. Sampai kapan? Sampai surga baru ketemu. Ribut terus. Makin ribut makin besar. Gini loh, lu kok tidak mau ngerti sih? Jawab, kayak gini rupamu, gua mana mau ngerti. Dia memberikan alasan supaya ngerti. Pihak itu bukan mau alasan. Dia merasa tertusuk emosinya. Dulu waktu nikah mesra sekali. Sekarang kayak setan gini. Lu ngomong alasan apapun saya tidak terima. Kok kayak setan. Setan ngomong ya teori setan sudah. Tidak usah diterima lagi. Jadi Yesus mau menjelaskan kepada mereka. Karena Bapa maka aku bekerja. Aku bekerja melihat Bapa kerja. Bagi mereka sudah tidak usah ngomong lagi. Lu masih percaya Allah itu Bapamu? Rupamu. Allah kalau Bapamu. Dan Allah apanya aku? Paman gitu. Allah itu Bapamu. Kamu monopoli dia sebagai Allahmu. Tidak usah bicara lagi. Makin dengar makin jengkel. Mereka sudah tidak ada telinga yang dibuka untuk Tuhan. Saudara-saudara, kalau engkau sudah benci Tuhan dan sudah tidak lagi sedia telinga untuk mendengar firman Tuhan, makin ikut kebaktian, engkau makin jauh dari Tuhan. Heran ya. Kenapa ada orang terus ikut kebaktian hidup tidak karu-karuan?
Karena mereka tidak ke gereja untuk mencari kebenaran. Mereka kalau suka dengar khotbah, karena khotbah itu ada sebagian bisa mendukung mereka untuk berbuat dosa dan disetujui, khususnya oleh pendeta yang terkenal. Saya paling takut orang sekolah teologi dengan motivasi yang tidak benar. Saya takut orang yang dengar Injil dengan hati yang tidak terbuka. Karena mereka hanya mau memperalat pengertian kebenaran untuk dijadikan dukungan mereka yang tidak mau taat kebenaran. Saya mentafsirkan Yohanes dari umur 20, umur 18 sampai sekarang umur 70. Setiap kali mentafsir, setiap kali mendapatkan pengertian kesadaran yang berbeda. Dan makin lama makin takut. Makin takut mentafsirkan firman Tuhan. Karena manusia maunya memperalat Tuhan, memperalat anugerah Tuhan, memperalat kedudukan khusus yang diberikan oleh Tuhan, dan akhirnya memperalat Tuhan sendiri, memperalat firman Tuhan untuk menjadikan diri melawan Tuhan. Yesus berkata, Bapakku bekerja dan aku melihat. Bapakku bekerja sampai hari ini, aku juga. Berarti hari Sabat tidak boleh dimengerti sebagai hanya henti kerja. Itu tidak benar. Allah tidak pernah henti kerja. There's not even one day as a vacation from our Lord. There's not even 1 minute, 1 second that God doesn't work. Tetapi perubahan pekerjaan dari berhenti tidak mencipta, lalu menopang dan memperbaiki, maintain, akhirnya membangkitkan. Ini pekerjaan. Creation experience the fall, and falls need the restoration. Ciptaan akhirnya mengalami kejatuhan, dan kejatuhan perlu dikembalikan lagi. Saudara-saudara, kalau engkau beli satu Rolex yang mahal sekali, 80 juta Rolex, lalu rusak, oh mumpung, minta uang papa beli yang baru lagi, buang, dibuang. Loh, sudah beli kan? Iya sudah beli tapi sudah rusak. Jadi gimana? Saya lempar ke kali, saya beli yang baru lagi. Papamu akan malah pinter lu ya, pinter cari akal mendapat uang lebih banyak beli yang baru gitu. Ya kalau papamu yang goblok, katakan kalau aku, saya tempeling dulu. Kamu buang ke kali, kenapa tidak taruh di tanganku? Aku bawa ke Rolex untuk bikin betul lagi. Mungkin per $2.000 lagi, bikin betul. Tapi bisa pakai lagi. Kenapa harus dibuang? Restoration. Nah, Tuhan kita adalah Tuhan yang mencipta sekaligus membangkitkan. Tuhan kita adalah Tuhan yang mencipta lalu mengembalikan. Tuhan kita adalah Tuhan yang mencipta lalu menyembuhkan. Sehingga di Alkitab mengatakan yang mencipta dari tidak ada menjadi ada, dan yang membangkitkan dari mati menjadi hidup. Inilah iman di dalam konten kepercayaan kepada Allah dari Abraham. God that Abraham believed is the one who created everything from nothingness, and also the God who resurrected people from the death. Mari kita membaca Roma pasal keempat. Roma pasal keempat, buku ke-6 dari Perjanjian Baru. Saya tidak akan mengkasih tahu halaman keberapa. Itu cara terbaik bikin engkau malas. Roma pasal keempat. Kita membaca dari ayat 17. Roma pasal keempat, ayat 16. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku kepada semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Semua membaca, sebab Abraham adalah bapa kita semua. Bapa siapa?
Bapa orang beriman, seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Semua membaca. Di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Ini dua konten dari beriman Abraham. Pertama, Abraham percaya kepada Allah yang membangkitkan orang mati menjadi hidup, yang menciptakan ada dari tidak ada. Sekali lagi ya, membangkitkan orang mati menjadi hidup, menjadikan yang ada dari tidak ada. Semua 1, 2, 3. Membangkitkan orang mati menjadi hidup, menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Membangkitkan orang mati menjadi hidup, itu namanya resurrection. Menciptakan dari tidak ada menjadi ada, namanya creation. Sekali lagi, resurrection and semua, resurrection and creation. What do you believe? I believe in God. Which God? The only God. What kind of God? God. What has He done? Done everything. What is the main job? The main work done by God? Abraham, He resurrected people from the death. He create everything from nothing. Itu iman. Iman itu percaya di dalam dua konten yang besar. Pertama, percaya kepada Allah yang menghidupkan dari yang mati. Percaya kepada Allah yang menciptakan dari tidak ada. Nah, sekarang saya tanya, Allah cipta dulu atau bangkitkan dulu? Langsung bingung. Jawab dong. Allah mencipta dulu atau membangkitkan dulu? Ciptakan dulu, lalu yang dicipta kalau rusak baru dibikin betul. Yang cipta itu sudah mati baru dibangkitkan kan? Dan God is the creating God, is also a maintaining and giving life God. Allah mencipta dari tidak ada menjadi ada, itu adalah kreator. Allah membangkitkan dari mati, resurrector. Engkau beli Rolex dulu, lalu kalau rusak dibikin betul. Melahirkan anak dulu, anak sakit dibawa ke dokter. Engkau menciptakan segala sesuatu dulu, lalu yang sudah mati dibangkitkan. Allah mencipta dan Allah juga membangkitkan. Dulu mana? Jawab. Dulu menciptakan, dulu membangkitkan. Di sini dulu mana? Dulu membangkitkan. Kenapa? Saudara jangan kira engkau sudah pintar Alkitab, kalau ditanya semua gagal. Kenapa di sini yang dipercaya oleh Abraham, ada Allah yang mencipta dari tidak menjadi ada. Sesudah itu membangkitkan yang sudah mati menjadi hidup. Lebih benar kan kronologi? Lebih benar kan urutannya? Kenapa di sini mengutamakan pembangkitan dulu, baru mencatat penciptaan? Kenapa? Prioritas. Faith, iman kepada Tuhan, berada dua lingkaran. Yang penting ada hidup, yang kedua baru ada. Diselamatkan sama dilahirkan menjadi manusia, penting mana? Meskipun diselamatkan itu lebih akhir, tapi itu lebih penting. Kalau engkau hidup, engkau ada hidup, ada uang, tapi tidak ada Kristus, itu untuk apa? Maka lebih penting keselamatan, lebih penting hidup kebangkitan dari Allah dibanding daripada hanya mempunyai tubuh yang dicipta oleh Allah. Center point and the focal point itu adalah salvation. Maka dari ayat ini saya tahu Abraham orang Injili. Dia orang mengutamakan keselamatan lebih daripada hanya ada makan, ada duit, menjadi orang kaya. He knows what is the purpose of life. He knows what is the center point of the meaning of life. He knows what is the main job, the main work of God in His almightiness. Di dalam keagungan kuasa Allah yang tidak terbatas, Dia bisa mencipta, Dia bisa membangkitkan. Tapi mencipta itu gampang.
adalah terang. Terang adalah eksistensi menjadi beradalah. Dia mau apa, itu apa jadi, hanya dengan kalimat. Tapi waktu dia mau menyelamatkan, tak begitu gampang. Dia mesti turunkan anaknya menjadi daging. Hidup 33 tahun di setengah dunia. Lalu dia harus berkhotbah. Akhirnya harus ditangkap, harus dipaku di atas kayu salib. Baru keselamatan jadi. Mencipta dunia sama menyelamatkan manusia. Gampang mana? Jawab. Gampang mencipta, sulit menyelamatkan. Tetapi menyelamatkan ini utama. Menjadikan tidak ada menjadi ada itu sekunder. Meski urutan adalah creation first, creation is prior to salvation. But salvation is the focal point of God's work, far more important than created from nothingness to be beings. Ini sebab di sini katakan yang diimani oleh Abraham adalah Allah yang membangkitkan orang hidup daripada yang mati, menciptakan yang dari ada daripada yang tidak ada. Ini urutan beres sekali. Kitab suci mengandung satu struktur yang suprastruktur, mengandung makna yang supra makna, mengandung ordo yang supra ordo biasa, dan di dalamnya tersimpan begitu banyak rahasia-rahasia. Kita bersyukur kepada Tuhan. Maka Allah bekerja. Orang Yahudi bilang, mana? Setelah cipta dia tidak bekerja. Sampai sekarang tidak bekerja. Karena sudah selesai ciptaannya, sempurna. Maka hari Sabat. Hari Sabat bukan artinya itu. Hari Sabat berarti beristirahat di dalam Tuhan. Saudara-saudara, ada orang itu ribut di dunia, sibuk di dunia, beramai di dunia, bekerja mati-matian. Tapi hatinya tidak pernah mempunyai peristirahatan. Apa artinya hari Sabat? Tenang, istirahat, dan mendapatkan perdamaian bersama-sama dengan Tuhan. Itu namanya hari Sabat. Hanya mementingkan hari, hanya mementingkan berhenti kerja, itu bukan orang yang mengerti sesungguhnya hari Sabat. Tuhan berkata kepada Yahudi, nenek moyangmu 40 tahun di padang belantara mencobai saya dengan tidak iman kepada saya. Maka aku demi namaku sendiri bersumpah, aku mutlak tidak akan memberikan mereka Sabat itu. Nah, itu Sabat. I'm not going to give them the rest. They will never obtain the true Sabbath. That Sabbath. Sabat itu yaitu keselamatan, perdamaian, dan beristirahat dan sentosa di dalam Tuhan yang dijanjikan melalui Kristus. Mereka tidak. Berarti orang Israel tidak diselamatkan. Pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir, mereka berteriak-teriak, kenapa kita dibawa ke sini? Di sini kita mati pun tidak kuburan. Dibawa Firaun meski menjadi budak, kami makannya enak-enak. Mereka lebih pentingkan materi dibanding daripada pimpinan Tuhan melepaskan mereka dari belenggu sebagai budak-budak orang Mesir. Mereka tidak mengerti artinya menjadi anak Tuhan berapa penting. Lebih penting berfoya-foya di dunia. Sama seperti banyak pemuda, kalau mereka boleh menjadi Kristen sambil dansa-dansa, sambil berzina, sambil premarital sex, mereka lebih suka ke pendeta-pendeta yang mengizinkan mereka seperti itu. Tapi kalau di sini engkau tidak ada sejahtera kalau engkau berbuat dosa melanggar Tuhan. Karena firman yang ketat dan tuntutan yang tidak mau mengkompromikan, maka engkau harus menderita. Karena teguran Tuhan akan menjadi keras di tempat seperti ini. Saudara-saudara, you can never obtain peace. Tuhan berkata, aku sumpah tidak memberikan kesejahteraan kepada orang Israel. Berarti mereka tidak akan menerima keselamatan, menerima pengampunan dosa untuk selama-lamanya. Dan Sabat itu yang aku janjikan kepada anak-anakku, itu sebenarnya adalah Kristus akhirnya mati bagi kita, mengalahkan kuasa dosa, kuasa maut, dan kuasa Taurat, kuasa gelap dan kuasa iblis, dan melepaskan kita keluar dari tangan setan, menjadi anak Tuhan yang betul menikmati peace with God. Itu hari Sabat yang sejati.
Mereka tidak mengerti. Mereka cuma tahunya, oh hari ke-7 tidak bekerja. Inilah orang Yahudi yang sungguh setia kepada Tuhan. Kamu berani pada hari Sabat menyembuhkan orang sakit, kamu harus dihukum mati. Mereka menangani Yesus dengan cara tafsiran Alkitab secara hurufiah, secara letterlock. Maka Yesus di dalam hal ini tidak takut dianiaya. Saya mengatakan Yesus justru sungguh-sungguh sengaja pakai hari Sabat untuk menyembuhkan orang sakit. Sehingga dia menaruh diri di dalam keadaan yang sangat membahayakan sendiri. Bukan secara satu kali, bukan secara tidak sadar, bukan secara lupa ini hari Sabat. Justru sengaja. Dari mana kita mengetahui? Karena pasal 5, Yesus menyembuhkan orang sakit 38 tahun yang berada di pinggir satu kolam Bethesda. Dan pasal 9, Yesus sekali lagi menyembuhkan orang yang dari lahir buta pada hari Sabat. Jadi Yesus menerima ancaman. Teruskan. Yesus tidak pernah perlu takut kepada ancaman. Yesus tidak mungkin menjadi menyusut karena ditakut-takuti. Yesus tidak pernah menjadi kompromi hanya karena dia diberikan hukuman. Yesus akan kerjakan apa yang benar dan tanpa kompromi sampai mati. Dan dia tidak takut. Karena setelah mati pun dia akan bangkit pula daripada kematian. Itulah sebab Yesus Kristus meneruskan dan dengan kalimat yang penting di dalam ayat-ayat ini. Dia mengatakan dia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada yang pekerjaan-pekerjaan yang sudah dikerjakan itu. Sehingga kamu menjadi heran. Hei orang Farisi, engkau sekarang lihat saya menyembuhkan orang lain. Engkau mengadu aku menyembuhkan pada hari Sabat. Engkau kira ini kerjaanku sudah berhenti di sini. Bapa menunjukkan kerjaan kepadaku. Aku melihat dia bekerja. Aku bekerja juga. Dan dia menunjukkan. Dia akan menunjukkan. Dan akan menunjukkan hal lebih besar dari semua ini. Kamu mau lihat? Supaya kamu menjadi heran. Yesus tidak menyusut. Yesus terus. Dia bersikeras untuk mempertahankan kebenaran yang dia lakukan. Saudara-saudara, ini berarti tidak ada jalan lain. Dia harus mati. Dan ayat yang tadi kita baca, saya akan mengulangi, lalu akan datang kita teruskan. Bapa menyerahkan hak menghakimi seluruhnya, tidak kepada orang lain, hanya kepada Kristus. Ini berarti, saudara, engkau menghakimi saya, jangan sombong. Kalau engkau bisa menghakimi saya, tahu tidak, engkau sedang menghakimi satu orang yang akan menghakimi seluruh dunia. Waktu itu engkau tidak bisa lari. Engkau kalau sadar, engkau harus bertobat sekarang. Bukan sewenang-wenang, karena engkau ada kuasa militer, ada kuasa hukum, ada kuasa politik. Dan orang Israel sama sekali tidak sadar. Maukah engkau seperti mereka? Atau engkau menjadi orang Kristen yang tidak pernah sadar sungguh-sungguh? Berbahagialah orang yang pernah mendengar khotbah seperti ini. Silakanlah mereka yang sudah mendengar tapi tidak beriman dan mau taat kepada firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk semua pencerahan, peringatan dan pengajaran yang tuntas yang Tuhan berikan kepada kami. Berkatilah kami dan robalah kami, sehingga kami boleh mengerti melebihi daripada sekedar hurufiah, sekedar segala hal letterlock, dan boleh melalui pimpinan Roh Kudus masuk ke dalam segala keindahan, kelimpahan sempurna dari firman yang tersimpan di belakang huruf-huruf. Kiranya Roh-Mu memberkati kami dan pimpinlah kami. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.
Tuhan.